ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih jaga semangat kita untuk menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar ilmu agama, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih bersama kitab fenomenal dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu kitab Bulughul Maram. Yang kita bahas pada bab terakhir, ya Kitabul Jami', dalam bab yang kelima, yaitu targhib fi makarimil akhlak, yaitu motivasi untuk berakhlak mulia, ya berakhlak luhur. Dan kita masih di hadis yang pertama. Sudah kita bahas kemarin tentang masalah kejujuran hati, dan kita akan sebutkan masih berkaitan dengan kejujuran, bahwasanya kejujuran punya keutamaan. Di antara urgensi dan keutamaan jujur, yang pertama adalah ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur itu sifatnya Allah. Kata Allah dalam An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa orang yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang pembicaraannya lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah disifati dengan jujur, sehingga kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala juga berusaha mensifati diri kita dengan sifat jujur, tidak bohong dan tidak dusta. Yang kedua, selain sifat Allah Subhanahu wa taala, jujur adalah sifatnya para rasul. Ya, kita kenal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil, Pak, dari remaja tidak pernah berdusta. Ya, kita berapa kali udah dusta nggak terhitung, Pak. Ya, Nabi sama sekali nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta, sehingga masyarakat sosialnya kaum Quraisy menjuluki beliau dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena beliau nggak pernah bohong. Bahkan beliau pun ketika berdakwah, di antara poin dakwah beliau adalah kejujuran. Dan kita bahas kemarin tentang kisah Abu Sufyan dan Heraklius, penguasa Romawi. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, bagaimana dengan dakwahnya si Muhammad ini? Kata Abu Sufyan, padahal Abu Sufyan, Pak, orang kafir ketika itu, tapi orang Arab terkenal dengan kejujurannya. Ya, beliau mengatakan, ya'muru nabi sholati wasidqi wal afafi wasilah. Di antara yang beliau dakwahkan, oleh Muhammad dakwahkan, adalah beliau memerintahkan kaumnya untuk mendirikan sholat, untuk bersikap jujur, untuk menjaga kehormatan diri, dan untuk menyambung silaturahmi. Ya, jadi ini sifatnya para rasul dan materi dakwahnya para rasul. Dan juga sifat yang ketiga, sifat orang beriman. Ya, sifatnya Allah, sifatnya Rasulullah, dan sifat-sifatnya orang yang beriman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamailah orang-orang yang jujur. Artinya orang-orang yang beriman disifati dengan sifat bersama orang-orang yang jujur. Kemudian di antara keutamaan lainnya kita bahas kemarin, mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hati, Pak. Kalau orang bohong, hatinya gelisah, galau, takut ketahuan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Ya, sedangkan kedustaan mendatangkan kebimbangan hati, kegelisahan, ya keraguan-raguan. Kata Nabi, inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba riba. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan hati, dan kedustaan adalah kegalauan hati. Kemudian di antara lain adalah mendatangkan keberkahan dan kebaikan yang banyak. Kata Nabi SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa.
Penjual dan pembeli kalau sedang bisnis, sedang akad, mereka itu memiliki hak khiyar. Hak khiyar mungkin sudah belajar teman-teman fikih muamalah adalah hak untuk melanjutkan atau meng-cancel transaksi yang udah jadi, yang udah deal, selama mereka belum berpisah. Jadi misalnya saya punya toko nih, toko baju. Ya, kemudian ada bapak-bapak misalnya datang ke toko saya. Ustadz, saya beli baju ini berapa harganya? 100.000. Deal. Udah kasih uang, ini kasih baju. Cuman dia masih lihat-lihat lagi. Aduh Ustadz, afwan Ustadz, saya pengen cancel Ustadz, nggak jadi Ustadz. Saya pengen beli celana ini, yang nggak jadi beli baju. Maka seorang penjual nggak boleh mengatakan, mohon maaf Pak, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi selama masih di dalam satu tempat. Beda kalau dia pulang dulu, ngopi dulu, main futsal dulu, baru balik ke sini minta cancel, maka saya tidak wajib untuk menerima pengcancelan. Mohon maaf Pak, kita udah selesai hak khiyarnya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Kalau keduanya jujur, ya penjual jujur ya, dan menjelaskan tentang barangnya, aibnya dan semisalnya, maka diberkahi jual belinya. Jadi jujur mendatangkan keberkahan, ya. Wa in kadzaba, tapi kalau dia bohong, wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima, tapi kalau dia dusta, menyembunyikan aib barangnya, maka dia tidak diberkahi, dicabut keberkahan dari jual belinya. Ya, kita lanjutkan ya. Dan di antara yang terakhir adalah kita bahas kemarin, mendatangkan kebajikan yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam kondisi harus jujur ataupun bohong, maka ingatlah jujur bawa kepada surga, dan bohong bawa kepada neraka. Dan kita akan bahas tentang kisah-kisah ya. Karena kita suka dengan kisah tentang kejujuran. Kisah Umar bin Khattab dan penjual susu. Jadi zaman dahulu ya jual susu itu biasa Pak. Cuman sebagian penjual nakal, ya pedagang ini ya nakal. Susunya asli, tapi dicampur dengan air. Ya sehingga susunya bercampur dengan air. Kemudian orang-orang mengeluhkan, Ustadz saya beli susu tapi ternyata dicampur dengan air, sehingga Umar bin Khattab bikin perda, peraturan daerah ya, kebijakan ya, untuk melarang setiap penjual susu menjual susu dicampur dengan air. Akhirnya Umar belusukan ya. Beliau melihat bagaimana masyarakat, apakah ada keluhan, ada masalah, sampai suatu ketika Umar mendengar sebuah perbincangan dari sebuah rumah. Karena zaman dahulu rumah itu kan dari kayu, dari pelepah kurma, nggak ada halaman 1 kilometer ya. Jadi pembicaraan di dalam kadang terdengar sampai luar. Cerita percakapan seorang ibu-ibu tua penjual susu dengan putrinya yang bertugas untuk membantu ibunya jual susu. Nah sekarang ekonomi sedang sulit, sedang resesi ya. Gimana kalau kita jual susu, kita campurkan dengan air, lumayan hemat ya. Jadi susu dicampur air, jadi bisa jual banyak. Kata putrinya, Bu, bukankah Umar udah menetapkan kebijakan gak boleh jual susu campur air? Kata ibunya, ya itu kan Umar gak tahu ya, la yarona Umar gak lihat kita dek nak, ya bahasa kita. Iya sih, ya Umar gak lihat kita Bu, tapi Robnya Umar melihat kita, Tuhannya Umar melihat kita. Ya saya gak mau Bu, ini bohong, ini dusta, saya mau jujur. Gak boleh jual susu campur dengan air. Sama kayak sekarang jual madu, asli madunya, cuman dicampur dengan air 99% ya, air gula. Jadi bukan menjual madu, menjual air gula ditambah madu ya, karena persentase madunya lebih sedikit. Umar mendengar ini percakapan, Masya Allah nih, ini perempuan jujur nih, gak mau bohong, disuruh ibunya bohong.
Akhirnya dia utus seorang utusan untuk melihat siapa penghuni rumah tadi. Ternyata di sana ya ketahuan bahwa wanita tadi adalah wanita yang dikenal dengan Ummu Amarah. Dan beliau ini ya jumlawati. Aduh, pas banget nih jumlawati. Saya punya anak, kata Umar, namanya Asim. Asim bin Umar. Dia datangin, "Bu, mohon maaf saya sudah mendengar percakapan ibu semalam." "Aduh, mohon maaf Umar. Ya, saya nggak memarahin ibu, tapi saya apresiasi nih putri ibu yang sudah jujur. Dan saya berkenan untuk menikahkan putra saya Asim dengan si wanita ini." Menikahlah pernikahan atas dasar kejujuran, Pak. Dari pernikahan keduanya lahirlah seorang wanita yang dikenal dengan Ummu Asim. Ini wanita nanti dipinang oleh Abdul Malik bin Marwan. Dan dari Abdul Malik dan Ummu Asim tadi lahirlah seorang yang dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya, seorang khalifah yang terkenal. Bahkan ada yang menjuluki khalifah kelima, Pak. Ya, khalifah Rasyidin yang kelima, saking jujurnya. 2 tahun memerintah tapi ya membantai habis kezaliman ketika itu. Ya, meskipun banyak drama yang terjadi, ya beliau itu khalifah sempalan dalam tanda kutip karena melanggar peraturan kerajaan. Kan anak ya saudara ya. Ya tiba-tiba Abdul Aziz meskipun saudara juga tapi sekeluarga tapi nggak saudara kandung, nyempel di sana. Ya sehingga disyaratkan yang kalau saya meninggal yang jadi khalifah adalah Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, tapi kalau dia udah selesai lengser atau meninggal penggantinya adalah saudara saya. Jadi nggak ribut, Pak. Ya misalnya ini kakak ya, adik harusnya kan. Tapi yang kakak yang terakhir bilang kalau saya meninggal yang jadi pemimpin adalah teman saya, jadi khalifah. Tapi kalau teman saya meninggal baru adik saya gitu loh. Ya sehingga ketika itu terjadi Umar malah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita alhamdulillah sujud syukur, Pak, yang jadi presiden. Yang jadi presiden ini buah dari kejujuran. Dan pernah kita bahas juga tentang kisah seorang yang penuntut ilmu, orang miskin. Ya, dia orang miskin di Kufah, namanya Sabit. Ya. Sabit, beliau ini ketika sedang berjalan menuntut ilmu kelaparan, namanya miskin, Pak. Dan beliau tiba di sebuah kebun apel. Ya, kemudian khilaf, lapar, akhirnya dia makan tuh buah apel. Ya, mungkin sisa 1 gigitan ya, kayak sebuah logo. Makanya ketika dia makan ya dia sadar, ya Allah ini kan mencuri. Saya makan apel nggak boleh, ini nggak izin sama pemiliknya, ini saya harus jujur, ini bohong, ini dusta. Kita bahas kemana kejujuran hati harus selaras hati dengan perbuatan. Saya memahami ini adalah sebuah dosa, maka kejujuran hati mengatakan saya harus bertobat dari dosa dan minta maaf kepada si pemilik kebun apel tadi. Dicarilah, datang ke pemilik kebun apel. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya gimana nak, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya ini mencuri atau makan apel Bapak dan saya menyesal. Itu perbuatan yang bohong, itu dusta, itu mencuri, dan saya kesini ingin minta maaf, ingin bertanggung jawab atas apel yang saya telah makan. Piro Pak? 500 atau 1000 gitu ya? Enggak, saya enggak rela, enggak akan maafin sampean ya, cowok gitu sampean. Ya, Mas saya enggak mau maafin Mas. Aduh, gimana Pak? Jangan Pak. Kecuali dengan satu syarat. Kamu harus menikahi putri saya. Masya Allah enak nih, ya. Dapat akhwat gitu. Tapi putri saya ini 4 sifat yang dia harus kamu tahu. Yang pertama dia buta. Buta. Waduh. Iya, udah mungkin buta masih agak enak lah ya, masih buta aja. Terus dia bisu. Ya, udah buta nggak bisa ngomong. Yang ketiga dia tuli. Subhanallah, gimana dia mau berkomunikasi? Ya, udah buta, tuli, bisu Pak. Ya, kalau bahasa isyarat, kalau dia bisu kan bisa bahasa isyarat, dia nggak buta. Ini udah buta, tuli, ya, dan juga dia tuli, bisu, tuli, nggak bisa mendengar ucapan kita. Yang terakhir dia lumpuh, lengkap. 4 sehat, 5 sempurna. Tapi aduh gimana nih, Sabit mengatakan ya daripada saya bohong, ini harta haram. Akhirnya dia
Dia iyakanlah, ya sudahlah Pak, ya demi kejujuran saya akan nikahi putri Bapak. Ya mungkin yang kedua yang lain ya, yang pertama ini, yang kedua bisa yang lain ada ya, yang normal yang kedua. Ketika dia masuk, udah akad, masuk ke rumahnya, ke kamarnya, ternyata dia lihat tidak seperti yang bapaknya ceritakan. Ya dia bisa melihat, ya ini berapa? Dua, no wajah jengok kau nih. Ya, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara, dan dia tidak lumpuh. Ya dia bilang, bapakku nggak bohong. Ya saya buta, maksudnya buta dari melihat hal-hal yang Allah haramkan. Ya bisu dari berbicara hal-hal yang Allah haramkan, tuli dari mendengar hal-hal yang Allah haramkan, dan lumpuh ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Menikahlah Sabit dan wanita solehah tersebut, dan buah kejujuran hati lahirlah seorang putra namanya Nu'man bin Sabit, dan beliau dikenal dengan nama lain adalah Abu Hanifah, ya dari Kufah, seorang ulama besar Pak, bermazhab ya Hanafi ya. Ini dalil keberkahan yang namanya jujur Pak. Jadi mulai sekarang kita mulai biasakan berkata jujur, bersikap jujur meskipun pahit, dan tolong ajarkan anak kita untuk jujur dari kecil. Kadang mereka tuh bohong karena takut kena marah, ya maka tanamkan, nak kamu jujur bapak nggak marah. Ya ketika dia, ya Pak ada yang ini mecahin pot bunga itu, ya sudah dek ya, lain kali jangan ya, adek bagus sudah jujur ya, adek harus jujur ya, kalau jujur akan ya diberkahi, diberikan kebaikan. Jangan sampai gara-gara bohong ya mereka akhirnya biasain bohong, dari kecil udah biasain bohong, apalagi orang tuanya nyuruh bohong, tok 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 ada sales ya. Ya ini onca orang-orang tua, nak bilang ke salesnya bapak nggak ada, ini kan bohong. Akhirnya dia bilang, mbak kata bapak ya barusan bapaknya nggak ada di rumah Pak. Ya ini harus kita gaungkan masalah kejujuran Pak. Kalau ngomong aja bohong, gimana dengan bersikap? Kita bahas kemarin beratnya bersikap jujur, betapa mulianya kejujuran. Lawan dari jujur adalah dusta, bohong. Dan sudah kita bahas kemarin ya beberapa pertemuan tentang dusta. Ini enggak kita akan bahas secara detail. Yang jelas dusta itu diharamkan, bohong dalam Islam diharamkan. Nabi melihat dalam mimpinya, ya dilihatkan azab neraka dan azab kubur Pak. Ada seorang yang besi bengkok dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dari sudut mulutnya ditarik ke belakang sampai ke tengkuk leher Pak. Setelah itu apa? Besi satunya lagi masuk sampai ke belakang. Nanti sedia kala ya mulutnya, rahangnya lagi begitu terus. Ya Nabi lihat nih siapa orang ini. Di akhir kisah Nabi tanya sama malaikat, siapa orang yang tadi? Ammalladzi ra'aitahu yushaqqu sidquhu fakazabun yuhadisu bil kadzbah. Itu orang yang di dunia biasa berdusta. Ya seorang pembohong yang sehari-hari ngomongnya adalah bohong dan bohong, nggak jujur. Ya, jadi di antara azab bagi orang yang berkata dusta, apalagi menjadikan kedustaan menjadi sebagai makanannya. Di antara dosa besar yang sering terjadi di tengah-tengah kita adalah bohong Pak. Ya bahkan mengapresiasi kebohongan, nyontek contohnya. Ya saya dulu nggak suka nyontek ya, tapi ngempek sampai ya. Kenapa? Nyontek itu bohong ya, jangan nyontek adik-adik ya. Lebih baik nilai kecil nggak nyontek dibandingkan nilai kecil nyontek ya, dibandingkan nyontek nilai gede gitu ya. Saya pernah lihat ya juara kelas tuh, perempuan, dia ini kalau nyontekin orang nggak pernah dikasih benar ya. Jadi ada orang nomor 1 apa? Dibilangnya A. Temannya bilang, tanya lagi nomor 1 apa? B. Ternyata dia jawab C. Ya lebih baik nilai sendiri kecil dibandingkan udah nyontek salah. Karena itulah saya nggak suka nyontek. Lebih baik nilai sendiri. Kenapa? Bohong. Ya, termasuk juga masalah bohong-bohong ini banyak ya, hal-hal yang sudah dianggap biasa, maka hendaklah kita jauhi sikap bohong. Di antara keburukan bohong yang pertama tanda kemunafikan sudah kita bahas ya. Tanda munafik 3, ayatul munafiki 3.
Idza hadatsa kadzdzaba, yang pertama kalau ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Yang kedua mendapatkan kecelakaan, ya, didoakan oleh Nabi sial dan sial. Orang yang berbohong untuk membuat orang tertawa, niatnya bagus Pak, bikin orang tertawa, orang bahagia, tapi ketika dia bohong dosa besar, didoain oleh Nabi kecelakaan, ya, kebinasaan, ya, kerugian. Kemudian yang ketiga dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Man halafa ala yaminin kadziban, siapa yang bersumpah bohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaqtati amala rajulin aw qala akhi, untuk mengambil harta orang lain. Ya, misalnya ada harta orang lain, dia bilang, "Oh, itu sumpah demi Allah itu punya saya." Misalnya, "Ini uang siapa nih? 50.000 hilang. Siapa? Oh, itu uang saya beneran, sumpah demi Allah." Jadi dia bersumpah bohong hanya untuk dapetin harta manusia. Kata Nabi, "Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban", maka dia akan berjumpa sama Allah dalam keadaan Allah itu marah. Allah murka kepada dirinya gara-gara tadi apa? Bohong. Ya, mendatangkan kegalauan hati, kita bahas ya tadi, menghilangkan keberkahan, ya. Mungkin dapat uang kita banyak Pak dari kebohongan, penipuan dalam jual beli. Mungkin bisnis kita melejit gara-gara kita bohong, tapi tidak berkah. Di antara tanda bohong kata para ulama, banyak sumpah. Wallahi, wallahi, wallahi. Mudah ngomong wallahi Pak. Ya, ini kalau ada penjual yang sering ngomong wallahi, wallahi, ini tanda-tanda pembohong. Kalau dia nggak wallahi, orang nggak percaya. Jadi sebagai bentuk agar orang percaya, dia tekankan dengan ucapan wallahi. Ya, jadi Pak, jangan mudah bersumpah. Kata Nabi, ya, tentang sumpah, al-halifu manfaqatun lisil'ah. Sumpah itu melariskan dagangan, tapi mamhaqatun lil barakah, tapi menghilangkan keberkahan. Ya, jadi jangan banyak bersumpah. Sumpah itu besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangan bersumpah kalau nggak dimintai bersumpah. Ya, sebagian di antara adab buruk mudah bilang wallahi, wallahi. Ada sebagian santri, wallahi, wallahi, nanti tegur, nggak boleh bilang wallahi tergampang, itu nama Allah. Demi Allah, Allah pencipta langit bumi yang kita bawa. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan bawa nama Allah Subhanahu wa taala hanya hal yang sepele. Ya, kau ini ninjak kaki aku, tidak wallahi, kan tidak harus nama wallahi masalah ninjak kaki. Ya, kecuali kau mencuri ya uang 100 juta, enggak wallahi, nah, baru nggak masalah. Ya, kenapa? Karena itu urusan besar. Jadi penting jangan bermudah-mudahan dengan bohong, ya. Kecuali 3 hal kita bahas berkali-kali, mendamaikan orang yang bermusuhan, ya, berperang, sebagaimana kisah Nu'aim ibn Mas'ud di perang Ahzab, di perang Khandaq. Ahzab itu artinya sekutu Pak, gabungan antara orang-orang musyrikin Mekah dan gabungan orang-orang Yahudi dan orang munafik. Ada seorang namanya Nu'aim, dia ini CS-nya orang-orang munafik. Ya, CS-nya orang-orang Yahudi dan CS-nya orang-orang musyrikin. Tapi orang musyrikin dan Yahudi nggak tahu dia ini masuk Islam baru-baru, sehingga dia datang ke orang musyrikin dan orang Yahudi statusnya sebagai teman. Bro, ada musyrikin Yahudi itu, Bani Nadir itu, Bani Quraisyah nggak mau bantu sampean. Lihat aja nanti diserang oleh Muhammad, ya, nggak mau dibantu oleh orang Yahudi. Ya, kemudian dia datang ke Yahudi, jangan, nggak usah bantu orang-orang musyrikin. Mereka itu mau ninggalin sampean. Mereka enak bisa lari, sampean kan di Madinah, bisa diserang oleh Muhammad. Jadi saran saya nggak usah mau bantu sampai dia mau mau buktikan kalau sampean nggak mau ditinggalin dia. Hanya saling tunggu dia orang. Oh, bener pengkhianat nih Yahudi, pengkhianat nih musyrikin. Akhirnya apa? Pecah kongsi Pak. Gara-gara bohong dalam perang. Boleh taktik strategi dalam perang, ya. Tidak berlaku di lapangan futsal Pak. Yo, aku nih pihak kau, oper bola. Ya. Yang terakhir romantisme rumah tangga, ya. Sering kita bilang muji istri, ya, itu boleh meskipun bohong Pak. Engkau wanita yang tercantik yang pernah ada yang saya temui, bohong, ya, lah meluat kita tuh, ya, misalnya, ya. Tapi rumah tangga bukan soal cinta Pak. Kalau soal cinta cuma 3 bulan rumah tangga menurut penelitian. Rumah tangga tuh soal tanggung jawab, soal ibadah.
ada yang mau kita nafkahi, saling kerjasama dalam ibadah, melahirkan anak, mendidik anak bagus-bagus. Kalau cuma soal cinta fisik, ya itu hilang 3 bulan setengah tahun hilang. Tapi tanggung jawab, ya tentang rasa hormat, memuliakan wanita, ya dan ibadah, nilai-nilai ibadah. Kalau kita misalnya menduda, ya kita nggak bisa beribadah dengan sabar terhadap kekurangan istri. Gak bisa punya pahala dengan menafkahi istri. Ya, begitu juga seorang janda ketika dia ternyata lebih memilih untuk pisah dari suaminya, meskipun suaminya mungkin KDRT dia kehilangan pahala atas sabar terhadap sikap buruk suami. Ini bukan bahasa artis ya. Tapi memang rumah tangga itu terkadang nggak bisa kita kondisionalkan. Ini harus pisah, ini harus bertahan. KDRT menjadi sebab bolehnya khulu, bolehnya gugat cerai. Seorang wanita yang suaminya tindakan fisik KDRT boleh dalam Islam menggugat cerai ke pengadilan. Boleh, bukan harus. Tapi kalau dia memilih untuk tetap jadi istri yang soleha, bersabar misalnya, ya berharap dengan kesabarannya, dengan nasihatnya dia bisa mengubah suaminya, maka itu tentu lebih terpuji. Ya, wallahu taala a'lam. Hadis yang kedua dalam kitab atau bab targhib fi makarimil akhlak, anjuran berakhlak mulia, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadits. Jauhilah prasangka, jauhilah praduga, karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Ini sudah kita bahas Pak ya di hadis yang sebelum-sebelumnya, di bab yang keempat kalau nggak salah, hadis keberapa itu sudah kita bahas. Jadi ini pengulangan hadis tentang buruknya prasangka dan terpujinya bersangka baik. Ya, hukum asal prasangka itu nggak boleh kecuali ada yang di atas ilmu, di atas dalil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah banyak prasangka. Inna ba'da dzanni ism, sebagian, artinya sebagian, enggak semuanya. Sebagian prasangka itu dosa. Artinya ada prasangka yang baik, ada prasangka yang buruk. Yang diharamkan adalah berprasangka buruk, sedangkan bersangka baik ini diperbolehkan. Dan hukum asal seorang muslim yang baik itu berprasangka baik. Dan hukum asal orang yang buruk enggak masalah sebagai hati-hati bersangka buruk. Misalnya ada seorang narapidana yang terkenal keluar masuk penjara enggak tobat-tobat, maling tulah, tetangga sebelah rumah kita berburuk sangka sama dia, budak ini, ya maka ini boleh karena ada dalilnya. Tapi kalau ikhwan pengajian misalnya ke rumah kita, tiba-tiba ada barang yang hilang, nah budak ini jangan kita berbaik sangka, siapa tahu barang kita ketinggalan, keselipan di sebuah tempat dan seterusnya. Ya, kita nggak panjang lebar tentang hadis yang kedua Pak ya. Kita langsung ke hadis yang ketiga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa bit turuqat, jauhilah duduk-duduk di jalan-jalan. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan, kata Nabi. Jangan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Sahabat bilang, ya Rasulullah, malana buddun min majalisina. Tak baca kami duduk di pinggir jalan ya Rasulullah. Ya, natahaddatsu fiha, karena kami itu udah biasa ngobrol, duduk-duduk di pinggir jalan. Karena zaman dulu nggak ada kafe Pak. Ya, nggak ada tempat nongkrong gitu, nggak ada warung makan, nggak ada pecel lele, ya nggak ada warung nasi dulu. Jadi sahabat itu kalau duduk di pinggir jalan, sebagaimana mereka di Masjidil Haram itu kan tempat jalan dulu, mereka punya kursi-kursi di sana, ya punya tikar-tikar tempat mereka duduk dekat Ka'bah. Artinya di antara kebiasaan orang-orang dahulu duduk-duduk ngobrol di pinggir jalan. Ya, kalau kita kan sekarang sudah ada ruang tamu, teras. Kalau zaman dulu kan nggak ada teras-terasan Pak. Nah, jadi depan rumah itu digelar tikar, tempat ngobrol-ngobrol di pinggir-pinggir jalan. Nggak ada trotoar juga zaman dulu. Ya, jadi mereka duduk-duduk di pinggir jalan.
Kata Nabi, ya Rasul, kami nggak ada alternatif lain untuk ngobrol. Sedangkan namanya manusia makhluk sosial butuh ngobrol, ya butuh ngobrol. Apalagi sekarang lagi musim ngobrol, podcast gitu ya, talk show. Ya, jadi musim ngobrol dan ngeliatin orang ngobrol. Ya, itu orang dua ngobrol kita liatin tuh. Yang lari sekarang podcast Pak, ngeliatin orang ngobrol. Sekarang lagi suka ngobrol-ngobrolnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa amma idza abaitum fa'atu tariqa haqqahu. Kalau kalian enggak bisa meninggalkan duduk-duduk pinggir jalan, tolong tunaikan hak-hak jalan. Sahabat tanya, wa ma haqqahu ya Rasulullah? Apa hak-hak jalan? Nabi sebut ada 4. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan atau menjaga pandangan. Yang kedua wakaful adza, menahan diri, mencegah diri dari mengganggu orang lain. Yang ketiga waraddus salam, menjawab salam jika ditujukan kepadanya salam. Dan yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar. 4. Ya, kata Nabi, 4 inilah yang menjadi haknya kalau kita mau nongkrong di pinggir jalan. Muttafaqun alaihi, ya. Ustadz, ini kan larangan. Larangan itu kan haram. Kenapa bisa dinego? Ini kan haram. Maka jawabannya tidak setiap larangan itu, ya. Tidak setiap larangan itu haram, Pak. Ada larangan yang sifatnya anjuran untuk sebaliknya. Ya, contohnya, wahai Muaz, jangan tinggalkan doa sebelum salam setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika dari hal yang 4. Ya, dari fitnah dajjal, dari fitnah ya hidup dan mati, dari fitnah kubur, dari api neraka. Jangan tinggalkan. Apakah wajib Pak doa demikian? Wajib enggak? Enggak. Artinya apa? Maksud jangan tinggalkan artinya disunahkan mengerjakan. Lawannya, jangan minum berdiri. Maksudnya apa? Anjuran untuk minum duduk gitu loh. Ya, la tashrabanna qa'iman, jangan minum berdiri. Maksudnya bukan haram minum berdiri karena Nabi minum berdiri, tapi anjuran untuk sebaiknya minum dalam keadaan duduk. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Maksudnya apa? Anjuran untuk jangan duduk-duduk di pinggir jalan, ya. Ini namanya saddu zari'ah, menutup celah, Pak. Sebenarnya yang jadi haram itu bukan duduk di pinggir jalan, tapi setelahnya, dampaknya apa? Karena kalau kita duduk di pinggir jalan sering menyebabkan mengganggu orang lain. Ya, minimal mengganggu dengan apa? Dengan pandangan. Orang risih kan? Kita lagi jalan dijenguk uang, risih dah Pak. Ya lagi jalan duduk. Ngapa budak ini? Ya, itu sudah terganggu orang-orang. Belum kalau piwit cewek, mulai. Ya. Belum misalnya kita duduknya sambil pinggir-pinggir jalan membuat jalan sempit. Ya taruh kursi pinggir jalan, mobil jadi susah berjalan. Akhirnya banyak dampak-dampak hal-hal yang lain yang menyebabkan seseorang itu hendaknya meninggalkan duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan. Tapi sahabat ada alasan, ada hajat, kebutuhan, sehingga kaedahnya kalau ada hal yang dilarang gara-gara menutup celah, dibolehkan jika ada keperluan. Seperti ini. Ya, ini dilarang karena menutup celah. Maka kalau ada keperluan seperti ngobrol untuk hal-hal mubah, ini keperluan, ya hajat, atau ngobrol untuk hal-hal kebaikan. Karena kan ngobrol kan enggak harus negatif ya. Bisa ngobrol bahas dakwah, ngobrol bahas ilmu, ya ngobrol bahas pelajaran misalnya, ya maka diperbolehkan. Tapi tadi dengan syarat memenuhi 4 hak yang tadi, yang ini berat semua Pak. Yang pertama apa? Menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Ini perintah Islam. Ya terutama di tempat umum. Ya kalau di rumah sama istri ya enggak disuruh menundukkan pandangan. Ngapa balik-balik nunduk-nunduk? Jaga pandangan enggak. Ya halal dipandang istri. Maksudnya menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak halal, dari hal-hal yang diharamkan. Contoh apa? Aurat wanita.
terutama tempat umum, di pasar, di mall, ya di taman, kemudian di pinggir jalan, ya di karnaval misalnya, ya atau yang semisalnya, ya, selain wajah dan telapak tangan. Selain wajah dan telapak tangan, karena semua wanita itu aurat selain wajah dan telapak tangan menurut sebagian pendapat. Ada yang mengatakan semuanya termasuk wajah dan telapak tangan, ya. Tapi yang lebih tepat Allah alam adalah semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini depan belakang, ya. Tapi bagi wanita yang parasnya cantik, ya, ditekankan untuk menggunakan cadar, ya, menggunakan niqab, ya. Jadi kalau bapak-bapak istrinya cantik suruh pakai cadar, Pak, ya. Kalau jelek tetap tidak salah, ya. Atau sekarang kan enak pakai masker, pakai masker, ya. Jadi enggak apa, misalnya Ustadz belum siap istri saya pakai cadar, minimal kalau keluar tempat umum pakai masker, ya. Di antara sebagian kesalahan ibu-ibu zaman sekarang, di rumah nauzubillah, kondangan masya Allah, sebalik, harusnya di luar biasa-biasa baik, di dalam masya Allah. Nah, itu, ya, karena wanita itu milik suami, bukan milik, ya, umum, ya. Yang menikmati kecantikannya adalah suami, bukan orang-orang di luar sana. Kata Allah dalam An-Nur 30, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan, jaga pandangan. Dan perintah jaga pandangan ini bukan cuma untuk laki-laki, karena perempuan juga punya syahwat. Perempuan juga diperintahkan menundukkan pandangan kepada hal-hal yang bisa memicu syahwat. Ya, kalau misalnya ya lihat pengajian video, misalnya TV, ustadznya ganteng, hidungnya mancung dan berdebar-debar hati, maka lebih baik dengar audionya saja, Pak. Ya. Alhamdulillah saya nggak ganteng, Pak, ya. Jadi kalau istri kalian denger Ustaz Roni, ya enggak apa-apa lah Ustaz Roni. Tapi kalau Ustaz Syafiq misalnya, Ustaz Khalid, aduh ini ya. Maka lihat, ya, jadi menjaga pandangan tadi. Menjaga pandangan bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Kenapa? Nazar itu milik keduanya. Yang nazar itu bukan cuma laki-laki ke perempuan. Ingat, perempuan juga disyariatkan nazar ke laki-laki, karena adanya ketertarikan bikin langgeng sebuah rumah tangga, ya. Jangan kitanya suka, perempuannya enggak suka dengan wajah kita. Jadi sah-sah saja seorang menolak karena enggak tertarik dengan wajah, itu hak kita, hak mereka. Apalagi laki-laki sekarang biasanya pakai celana pendek, ya, di atas lutut, ya. Dan kalau di Palembang itu biasa, Pak, naik motor misalnya pakai celana pendek, terbuka paha, astagfirullahaladzim. Kita yang lanang berisi nyengoknya, ya, dia cak idak, Pak. Sepeda misalnya, ya, maka pakai tutup, ya, meskipun lutut bukan aurat yang lebih tepat, tapi antara lutut dan antara pusat itu adalah aurat, termasuk paha. Ya, jadi hati-hati yang main sepak bola pakai celana yang menutupi lutut, aman insyaallah, ya. Apalagi kalau misalnya six pack, wah, ya, meskipun bukan aurat tapi kalau perempuan melihat itu timbul syahwatnya, maka diperintahkan menundukkan pandangan, ya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakan kepada wanita yang beriman tundukkan pandangan, ya. Jadi tapi syahwat laki-laki kepada perempuan lebih besar dibandingkan syahwat perempuan melihat laki-laki, sehingga apa? Sehingga kita nggak diperintahkan untuk menutup wajah. Agak bercadar ke bapak-bapak ganteng sini. agak takutnya itu, ya, mengundang syahwat perempuan, enggak, ya. Perempuan lebih menjaga syahwat perempuan tuh lebih kepada apa, Pak? Duit. Nah, itu yang lebih menggoda itu. Ya, kalau laki-laki jelek tapi duitnya banyak, jeleknya dimaafkan. Dimaafkan karena syahwat perempuan lebih kepada uang, sedangkan kita laki-laki lebih kepada penampilan, ya. Karena itulah Nabi mensifati pandangan itu dengan zinanya mata. Fal ainani zinahuma nadhar, kedua mata itu berzina dan zinanya dengan memandang, ya. Karena itulah kalau duduk nongkrongnya diniatkan untuk ngelihat ukhti-ukhti
atau ngelihat perempuan-perempuan seksi, maka nongkrongnya menjadi haram karena menjadi wasilah. Niatnya emang kayak gitu. Ustadz, apa hukum ke pasar? Boleh. Tapi kalau ke pasar cuma untuk ngeliatin cewek-cewek nggak pakai baju misalnya, nggak boleh. Ya, Ustadz, apa hukumnya ke mall misalnya untuk pengen beli barang ya hajat kebutuhan? Boleh. Tapi kalau ke mall untuk lihat-lihat yang nggak benar maka nggak boleh. Jadi tergantung tujuan, ya tergantung tujuan. Ustadz, susah nian zaman sekarang. Ya kita ke pasar keliat, ya ke mall keliat, di jalan masa kita. Anak pernah waktu SMA itu ada teman saya, masya Allah beliau ya semangat ngaji Pak. Dia lebih duluan ngaji dibandingkan saya. Ya bahkan dia yang digadang-gadang jadi ustadz dulu. Ya karena sudah lama ngaji. Saya kalau dibonceng dia itu nunduk terus ke bawah. Kenapa? Dapat ada perempuan. Ya, andarin. Ya nanti kita nabrak katanya. Jadi dia gini nih, ya. Ketika naik motor ya, Insya Allah ya. Tapi hidayah siapa yang tahu Pak. Ya ternyata di pertengahan SMA ya beliau futur, ya malah yang dulunya nggak kenal musik jadi kenal musik, yang nggak kenal pacaran jadi pacaran, ya. Sedangkan saya yang sukanya dulu anak band musik malah meninggalkan musik, ya. Tapi kalau pacaran nggak karena nggak laku gitu ya. Jadi tapi intinya berbalik, malah saya yang lanjut kuliah agama dan beliau kuliah umum ya, kuliah umum. Intinya apa? Intinya bagaimana menyikapi pandangan seperti ini? Maka jawabannya adalah ini pandangan yang tidak sengaja atau pandangan yang tiba-tiba. Ya, kita lagi jalan tiba-tiba set kelewatan, ya lewat misalnya orang yang bajunya nggak benar, maka Nabi pernah ditanya hal yang serupa. Dan Nabi amaroni an asrifa basori. Sawat cerita, Nabi memerintahkan aku untuk mengalihkan pandangan. Artinya pandangan pertama yang terlintas tanpa sengaja tidak dosa. Kelihatan aurat orang, ya, langsung arahin tempat lain, maka kita nggak dosa, ya. Tapi kalau kita pelototi terus, maka ini dosa. Jadi pandangan pertama tidak berdosa, yang berdosa adalah pandangan kedua, kata Nabi. Kata Nabi, la tutbi'in nadratan nadrah. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Nyengok lagi. Nah, yang kedua tadi yang berdosa tadi. Kenapa? Karena ya yang pertama tadi kan tidak sengaja. Yang kedua sengaja, ya. Ustadz, pandangan pertama dosa, pandangan kedua tidak dosa. Berarti mumpung pandangan pertama jingok iba ya Ustadz. Karena kalau sudah ini dosa, oke. Ya, jadi jingoknya terus mumpung pandangan pertama. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena ada kaedah terus menerus itu seperti mengulang. Istimror ya katikror, terus menerus seperti mengulang. Jadi ketika kita melihat sesuatu terus menerus seperti sedang mengulang-ulang pandangan. Perintah Nabi tadi apa? Ya syrifu basoroh, untuk memalingkan pandangan wajahnya, ya. Nah, kalau ikhwan-ikhwan ini masya Allah jaim biasanya Pak, menundukkan pandangan di dunia nyata. Ada ukhti, iya. Tapi terkadang kita diuji dengan sekarang media sosial, ya. Pandangan, menjaga pandangannya cuma di dunia nyata, tapi di dunia maya malah enggak. Maka ingat, menjaga pandangan bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, ya. Kita dengarkan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan masih hak-hak jalan, ya. Jadi yang pertama, kalau emang kita harus nongkrong di pinggir jalan, maka jaga pandangan, ya. Yang kedua, menahan atau mencegah gangguan. Jadi di antara adab hak jalan, jangan mengganggu pejalan kaki pengendara yang lewat di jalan, baik dengan perkataan, contohnya mencela, ya. Misalnya ya yang lewat, misalnya orang yang cacat kita cela, ya, atau orang miskin kita cela, ya, atau misalnya kita gibah, atau perbuatan memukul, melempari kerikil, ya, atau misalnya tebar ranjau duri, ya, paku biar tampal ban kita laris, ya, ini juga nggak boleh mengganggu orang lain. Sedekah yang paling mudah bukan senyum, Pak, karena senyum masih membutuhkan, ya, masih membutuhkan sebuah lengkungan senyum. Tapi sedekah yang paling mudah adalah takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Engkau menahan diri dari berbuat buruk kepada manusia. Itu sedekah. Sedekah untuk dirimu, kata Nabi SAW. Termasuk mengganggu orang lain adalah membuang sampah sembarangan. Ya, misalnya nabrak kucing, kucingnya enggak disingkirkan dari jalan, itu termasuk mengganggu jalanan loh. Bukan gara-gara takut sial, ya, bukan harus dikubur dengan pakaian kaos kita, enggak. Tapi karena itu mengganggu jalan. Atau meletakkan kayu batu di tengah jalan. Saya kemarin ke Marga Mulia ngisi kajian, ya, di Rambang, ya, Perumnas Trans 2. Itu sebagian jalan itu ada diletakin drum ya, di tengah jalan, bukan di sananya, di tengah jalan, ya, dengan dalil biar orang nggak ngebut-ngebut. Ini salah, ya. Kalau emang biar nggak ngebut, jangan taruh drum di pinggir jalan, ya, tapi datengin kepolisian setempat, ajukan adanya polisi tidur. Di antara juga kezaliman adalah bikin polisi tidur sendiri,
Ya, di dekat rumah saya itu satu gang kecil itu 5 sekarang, subhanallah. Kemarin ada 2 Pak, sekarang ditambah 3. Ya, padahal itu jarang orang ngebut di sana, pinggir masjid itu. Ya, jadi ini dalil bahwasanya ya banyak orang nggak paham tentang sikap mengganggu jalan. Ya, dan peraturan undang-undang bikin polisi tidur boleh, tapi dengan syarat harus surat keterangan RT, RW, lurah, camat, kemudian polisi dan seterusnya, itu wewenang pemerintah. Ya, bikin polisi tidur itu pun kadang ini tebalnya kadang 5 berapa senti itu kadang. Ya, jadi meskipun pelan-pelan masih kena itu kita. Ya, nggak sesuai dengan ketentuan. Ya, termasuk juga menutup jalan umum untuk hajatan. Ya, mohon maaf mungkin kalau ada yang masih mengerjakan, tolong ya Pak, ya sewa gedung lah. Kalau nggak sewa gedung ya sewa lapangan Al-Madinah gitu ya, atau sewa lapangan Istiqomah, kan ada itu untuk kondangan. Ya, jangan di jalan. Ya, atau lapangan yang memang disiapkan di RT itu ada lapangan untuk kondangan. Ya, bapak-bapak ya, Ustadz aku udah terlanjur Pak Ustadz, kemarin ganggu jalan. Ya udah, yang kedua yang kedua kali jangan ganggu jalan, maksudnya untuk anak ya, kalau nanti anak udah nikah dan seterusnya. Ya, jadi yang kedua apa? Jangan mengganggu orang lain. Yang ketiga adalah menjawab salam. Ini hak sama muslim, raddus salam, menjawab salam, dan hukumnya wajib. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan minimal waalaikumsalam, ada yang mengatakan minimal sesuai dengan salamnya. Ya, jadi kata Allah, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsani minha aw misliha. Kalau kau diberikan salam maka jawab 2 opsi. Yang pertama lebih baik, yang kedua minimal sama. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam cukup, atau waalaikumsalam warahmatullahi, boleh, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Cuman kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bilang waalaikumsalam, menurut pendapat enggak boleh. Kenapa? Tidak sama atau tidak lebih baik. Ya, jadi kalau pengen kira-kira orang lain lagi makan, misalnya assalamualaikum be, ya jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, keselak jadi. Ya, jadi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, gimana akhi, sehat gitu ya. Tapi kalau kira-kira orang itu sempat siap untuk menjawab, nggak masalah dengan salam yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adabnya pejalan kaki itu menyampaikan salam kepada yang duduk-duduk pinggir jalan, dan ini sudah jarang terjadi Pak ya. Ya jarang Pak, jarang. Ya kalau zaman dahulu biasa. Jadi kalau orang jalan ada yang duduk salam, assalamualaikum. Ini enggak, kalau kenal aja baru. Ya, assalamualaikum. Siapa ya? Ya, seolah-olah kalau salam tuh harus kenal. Padahal enggak, ya enggak harus kenal. Tapi ini enggak berlaku mutlak. Boleh yang duduk yang ngucapin salam kepada yang jalan. Misalnya kalian lagi duduk di pinggir jalan, saya lewat, assalamualaikum Ustaz, oh waalaikumsalam misalnya, boleh. Ya, jadi jangan nunggu disalamin mentang-mentang duduk di pinggir jalan, tapi nggak masalah menyampaikan salam. Tapi hukum asalnya yang jalan menyampaikan salam kepada yang duduk, karena yang duduk itu ibarat tamu. Ya, yang nyampein salam itu tamu, atau yang duduk itu ibarat tuan rumah, yang jalan ibarat tamu. Yang ngucapin salam itu tamu, bukan tuan rumah. Ya, wallahu taala alam. Dan yang terakhir yang paling berat ini Pak, amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang pinggir jalan nongkrong orang yang nggak pakai jilbab, Mbak pakai jilbab, ada yang ngudut, Pak nggak boleh ngerokok, ya minum tangan kanan, tangan kiri, minum tangan kanan, ya buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Siapa di antara kita yang kalau nongkrong kayak gini? Berat ini Pak. Dan hukum mengingkari kemungkaran itu wajib hukumnya. Serius Ustaz, ada jadi nongkrong kalau mampu, ya wajib sesuai dengan kemampuan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi, kalau melihat kemungkaran maka yang mampu dengan tangan ingkar dengan tangan. Contoh dia Pak RT, dia Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, misalnya melihat sebuah kemungkaran, dia tegur misalnya. Ya misalnya ada tempat nongkrong
orang pacaran. Ya, kita bilang, nggak boleh ini, saya PRT di sini, kamu jangan nongkrong-nongkrong di sini ya. Atau misalnya main gaplek judi, ya kita sebagai Pak Lurahnya, ya kita datangin situ, ya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kelebihan orang yang punya kuasa. Tolonglah Pak Polisi, ya Pak yang punya jabatan di tempat-tempat setempat, tegakkan amar ma'ruf. Ya, dia punya power. Ya, dia punya power. Misalnya dia pakai seragam, dia jalan ngelihat ada kemungkaran, merokok, prit nggak boleh Pak, merokok tempat umum, boleh nggak ya? Kalau di Singapura itu nggak boleh, di Singapura ya merokok harus ada tempat yang dekat kotak sampahnya, ya menunjukkan bersihnya ketika itu. Ini harusnya umat Islam lebih totalitas lagi dalam masalah ini, ya. Atau misalnya ada orang yang main judi di sana, kita sebagai polisi tegur, nggak boleh Pak. Ya, prit apa itu? Judi, nggak boleh judi di sini. Ya, boleh di kasino, enggak ya? Sama-sama nggak boleh, Pak. Ustadz, saya kalau ngelarang saat amar nahi mungkar, saya kena pukul, saya kena tendang, saya kena masalah. Maka fabilisanihi, fa in lam yastati fabilisanihi, maka dengan lisannya, dengan tangannya ya, dengan polisi tadi. Kalau nggak bisa, kalau kita tangan kanan, misalnya dia lagi minum, ya kita lepasin tangan kirinya, kita tangan kanan, debut dia. Lagi merokok, kita langsung giniin rokoknya, kena pukul. Maka minimal dengan mulut, mohon maaf Pak, ini no smoking Pak. Oh iya, aku pergi. Gitu. Mohon maaf Pak, ini kursi untuk disabilitas gitu ya. Makanya yang punya keterbatasan, orang tua, perempuan, wanita hamil, mohon maaf ya Bapak, orang-orang dewasa. Oh iya dah, terima kasih. Dia berdiri, kita yang duduk gitu ya. Nggak boleh ya. Intinya apa? Belajar menasehati, dan itu berat. Saya ya belajar kayak gitu Pak. Nggak kenal, misalnya lagi makan ada yang samping saya minum tangan kiri, mohon maaf Pak, minum tangan kanan. Oh iya masih tangan kiri dia. Nggak masalah ya. Yang jelas kita nasihati dulu, atau minimal dengan kode. Dia lagi merokok, gitu batuk ya, pergi dia minimal ya, atau dia buang rokoknya dan semisalnya. Belajar Pak amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah, dengan lembut. Yang terakhir, Ustadz, nggak bisa Ustadz, aku minimal dengan hati. Ini adalah selemah-lemah keimanan. Fa in lam yastati fa bi qalbi fa dzalika adaful iman. Ini iman yang paling lemah. Dan mengingkari dengan hati hukumnya wajib secara ain, karena tidak mampu. Kalau dengan tangan bisa nggak mampu, dengan lisan bisa nggak mampu, tapi dengan hati minimal kita ingkari. Pacaran, nggak pakai jilbab, ya ngerokok, nah itu ingkari dengan hati Pak. Ya, di antara bentuk mengingkari dengan hati, meninggalkan. Ya, ada kondangan misalnya, ada biduan joget-joget situ, ingkari dengan hati, cuma masih nyingoi, itu tidak mengingkari dengan hati, minimal dia keluar. Ya, jadi itu maksud mengingkari dengan hati. Dan masih banyak hak-hak yang lain Pak, contohnya berkata baik dalam hadis yang lain, atau menunjukkan jalan kalau ada yang pengen tahu jalan. Mohon maaf ya, jalan Padat Karya di mana ya? Oh, lurus saja Pak, nanti ada patung kuda ke kanan ya. Oh, kalau jalan angkatan 45, oh lurus saja Pak, nanti kalau ojek tanya sama ojeknya ya. Ya. Atau orang yang tersesat, ya dia tersesat, tolong Pak, saya ini tersesat, saya tadi pengennya ke Prabu Jaya, kok saya nembusnya ke Al Madinah ya, atau ke Anwar ya. Oh udah, kajian dulu Pak di sini Pak, nanti habis kajian saya kasih tahu tempatnya di mana. Atau misalnya ada yang butuh bantuan di pinggir jalan misalnya, ya misalnya motornya mogok atau mobilnya mogok, butuh dorongan, kita yang lagi duduk di situ buat dorong, bantu ya bantu. Atau ada orang yang bersin, hamdalah, kita jawab yarhamukallah meskipun sedang duduk ya. Karena itulah sulitnya mengamalkan 4 hal ini, maka lebih baik jangan nongkrong di pinggir jalan. Ya, kalau pengen nongkronglah di tempat-tempat ya, kafe ikhwan kita, rumah makan ikhwan kita ya, yang mungkin lebih soft ya dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ya, wallahu taala alam. Itulah hadis yang ketiga dalam bab ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang
Di antara akhlak mulia adalah belajar ilmu agama, bertakwa ya atau berakhlak mulia, dan malu ya. Dan malu ya, tentang akhlak malu, akhlak yang sekarang hilang ya sejak datangnya TikTok dan semisalnya ya. Kalau zaman kita dulu Pak masih ada ngintip-ngintip itu, masih ada Pak ya, ngintip misalnya. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi ngintip, nggak ada budaya ngintip. Ini masya Allah nggak ada lagi ngintip-ngintip sekarang, karena udah kebuka semua, karena udah sebuka semua. Dulu untuk lihat orang-orang seksi itu harus ngintip Pak ya, orang-orang zaman-zaman dulu. Sekarang buka TikTok aja udah kelihatan semua tuh, nggak usah ngintip. Kenapa? Karena hilangnya rasa malu. Wallahu taala alam. Demikian pengajian kita, silakan kalau ada pertanyaan ya. Bismillah. Baik di sesuai tema maupun di luar tema ya. Silakan Pak, tentang kejujuran ya, tentang dusta, tentang prasangka, dan tentang hak-hak jalan ya. Wallahu taala alam. Lagi pula sekarang sudah jarang ya nongkrong-nongkrong di jalan kita ya. Biasanya nongkrongnya di rumah makan, kafe ya, masih minimal. Kalau di jalan itu kan orang lalu lalang. Jadi jangan, di antara adab sekarang yang tercela bagi ikhwan-ikhwan seperti kita adalah hobi duduk-duduk di pinggir jalan, di trotoar duduk gitu ya. Zaman dulu kan masih sering itu. Ya zaman sekarang mungkin itu sudah nggak cocok lagi untuk kita seperti ini ya. Allah taala a'lam ya. Beda kalau dia makan di warung makan pinggir jalan, beda ya, karena masih dalam ruangan. Tapi yang dimaksud inilah duduk-duduk pinggir jalan, yang alhamdulillah sekarang sudah nggak boleh lagi, ada trotoar dan seterusnya ya. Allah taala a'lam. Ustadz kalau jualan pinggir jalan ya nggak masalah ya, tapi tadi terapkan adab-adab ini, jaga pandangan, kemudian jangan ganggu orang ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menjawab salam kalau ditujukan kepadanya salam. Silakan, kalau tidak ada kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, mohon maaf tentang masalah belajar bahasa Arab ya. Jadi kita mulai Kamis depan, bukan malam ini, kita buka belajar bahasa Arab dasar dari nol ya. Syaratnya ini gratis Pak, syaratnya satu, selesai sampai akhir, itu aja. Apapun yang terjadi selesai sampai akhir. Jangan sampai baru 2 pertemuan hilang, jangan. Ya, nggak boleh. Harus sampai akhir 6 bulan, bismillah. Setengah tahun Pak. Ya, dah harus paham semua, nggak ada kita belajar langsung paham semua, itu nggak ada. Ya, kita dulu SD, SMP, SMA, apakah langsung paham semua di kelas? Paham semua nggak Pak? Enggak, kadang 50%, ya enggak? Kadang 20%. Cuman kita tetap datang pengajian, datang ke kelas. Kayak pengajian malam ini nggak paham apa dia ini Ustadz ngomong. Cuman duduk baik. Ya, mari kita belajar bersama di sini ya, Kamis malam, tiap Kamis malam, dan syaratnya juga hadir pengajian, karena habis pengajian kita langsung. Ya, jadi jangan jam 8 Ustadz. Kalau kajiannya setengah 8 kita mulai, dan 1 jam aja, nggak lama. Ya, kalau mulainya setengah 8, setengah 9 udah pulang. Ya, atau kalau nggak bisa Kamis malam, Ustadz Kamis malam saya ada tahsin sama Ustadz Biru dan semisalnya, maka bisa Selasa malam di Al-Madinah. Ya, dan mumpung kuotanya belum terpenuhi, Pak. Ya, syaratnya tadi. Ya, sampai selesai, datang pengajian, dan satu lagi, punya buku. Silakan pesan sama yang menyediain, atau beli online silakan, atau pinjam punya kawan silakan ya. Ustadz saya nggak punya uang, Ustadz saya salin aja, saya tulis saja semuanya, boleh. Yang penting dia punya buku ya, dan batasnya tinggal beberapa hari ya untuk pemesanan bukunya juga, dan juga kita mulainya Kamis depan, dan nggak boleh kalau nggak daftar dulu Pak ya. Caranya WA saya atau WA Kak Nusi ya. Allah taala alam. Mari kita belajar bahasa Arab, minimal seumur hidup pernah mencoba menamatkan 1 buku seumur hidup. Tidak pandang usia, mau usianya 70, 80, bismillah. Kita santai saja ya, kita santai saja ya. Dan tadi kalau nggak ada udzur nggak boleh nggak datang. Tapi kalau sakit udah, kalau safar misalnya ya udah, kalau nikah lagi ya udah ya itu, atau kita liburan misalnya ya. Jadi penting untuk belajar secara istiqomah, jangan nyicip Pak, bukan tempatnya nyicip. Nah, nyicip jangan ikut
hanya bagi yang serius, hanya bagi yang serius saja. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.